Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Lebih Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan bahas mengenai strategi trading yang simple dan akurat. Pembahasan ini penting, perlu teman-teman simak dari awal hingga selesai agar tahu teknik trading apa yang paling simple dan bisa teman-teman pakai baik itu untuk trading forex, trading saham, trading kripto, dan instrumen trading yang lainnya. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai strategi trading yang paling mudah ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke, ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading forex dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya sehingga teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai strategi trading yang simple dan akurat. Nah, teknik trading yang akan kita pakai kali ini yaitu analisis teknikal menggunakan trend line. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih jauh mengenai strategi tradingnya, teman-teman perlu mengenal terlebih dahulu 3 macam pergerakan harga. Ini penting, perlu teman-teman ketahui. Pergerakan harga itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pergerakan harga yang naik. Kemudian pergerakan harga yang datar, kemudian pergerakan harga yang turun. Nah, saat ini kita telah buka pair mata uang Euro USD antara Euro dengan US Dollar. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ini merupakan pergerakan harga yang naik. Suatu instrumen trading dikatakan sedang dalam kondisi yang uptrend ataupun bullish. Uptrend ataupun bullish. Ini apabila harga mampu membuat high yang lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat awalnya kan harga dari sini, dari low, kemudian naik ke atas ini membuat high. Kemudian setelah itu harga terkoreksi turun membuat high low di sini. Kemudian setelah itu harga naik kembali membuat new high. Nah, ketika harga membuat pola yang seperti ini, maka ini menandakan bahwa tren sedang dalam kondisi yang naik ataupun bullish. Ini tipe pergerakan harga yang pertama. Kemudian pergerakan harga yang kedua yaitu datar. Teman-teman silakan hubungkan antara puncak dengan puncak, lembah dengan lembah. Ketika suatu instrumen trading tidak mampu membuat high yang baru ataupun low yang baru, maka ini menandakan bahwa pergerakan harganya sedang dalam kondisi yang datar. Nah, ini merupakan contoh pergerakan harga yang datar. Harga terus bermain-main di area sini, tidak mampu membuat high yang lebih tinggi ataupun low yang lebih rendah. Sampai akhirnya terjadi breakout di sini. Sideways. Kemudian pergerakan harga yang ketiga yaitu turun ataupun downtrend. Nah, suatu instrumen trading itu dikatakan sedang dalam kondisi yang turun apabila harga terus membuat low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Harga kan dari sini, dari high. Kemudian turun ke sini membuat low yang pertama. Kemudian terkoreksi naik, boleh ke sini ataupun ke sini. Kemudian setelah itu turun kembali membuat new low. Low yang kedua ini lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Oke. Nah, saat teman-teman menjumpai pergerakan harga seperti ini menandakan bahwa harga sedang dalam kondisi yang turun ataupun downtrend. Ataupun bearish. Jelas ya teman-teman,
ini uptrend, harga mampu membuat high yang lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Kemudian ini pergerakan harga yang datar, harga tidak mampu membuat high yang baru ataupun low yang baru. Kemudian ini pergerakan harga yang turun ataupun bearish. Ketika suatu instrumen trading mampu membuat low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Oke, nah kita masuk ke pembahasan mengenai strategi trading yang simpelnya. Adapun strategi trading yang akan kita gunakan yaitu analisis teknikal menggunakan trendline. Trendline ini merupakan salah satu metode analisis teknikal yang cukup populer dan banyak digunakan oleh para pelaku pasar untuk analisis teknikal baik itu di forex, di saham, di kripto, di emas, dan di instrumen trading yang lainnya. Caranya, teman-teman silakan tarik pada saat kondisi downtrend dari puncak ke puncak. Oke, dari puncak satu ke puncak yang kedua. Kita ambil contoh saja. Ini puncak 1. Ataupun high yang pertama. Kemudian ini high yang kedua. Nah, teman-teman silakan buat sebuah garis yang menghubungkan antara dua puncak ini. Kita tarik dari sini, kita gunakan trendline. Dari sini ke sini. Nah, selagi belum ada candlestick yang ditutup di atas sini, maka ini menandakan bahwa pergerakan harga ini masih dalam kondisi yang turun ataupun downtrend. Trendline ini bertindak sebagai resisten ataupun tahanan atas. Nah, kita bisa juga tarik dari puncak yang kedua ini ke puncak yang ketiga. Ini puncak yang ketiga. Teman-teman bisa buat sebuah garis trendline. Hubungkan saja dari puncak kedua ini ke puncak yang ketiga. Seperti ini. Nah, ini merupakan peluang perdagangannya. Saat pergerakan harga selanjutnya, ini kan harga dari sini naik ke trendline. Nah, tidak bisa breakout trendline yang ini, teman-teman bisa lakukan open posisi sell di sini. Oke. Karena harga tidak bisa breakout trendline. Ini pada saat kondisi downtrend ataupun turun. Teman-teman silakan hubungkan dari puncak 1 ke puncak yang kedua. Di mana trendline ini bertindak sebagai resisten ataupun tahanan. Selagi belum ada candlestick yang ditutup di atas trendline ini, teman-teman bisa lakukan open posisi sell. Adapun untuk contoh yang naik, ini kan low 1, ini low kedua. Teman-teman pada saat kondisi bullish ataupun tren yang naik, silakan buat sebuah garis yang menghubungkan dari lembah 1 ke lembah yang kedua. Ataupun low. Kita buat contoh saja, ini low 1, ini low yang kedua. Teman-teman silakan buat sebuah garis yang menghubungkan antara lembah 1 dan lembah 2. Oke, kita tarik dari low candlestick-nya. Nah, pada saat pergerakan harga di sini, oke. Ini kan candlestick ditutup di bawah trendline. Ini candlestick bearish yang body candlestick-nya ditutup di bawah trendline yang ini. Nah, teman-teman, entry-nya entry sell karena trendline yang ini telah di breakout. Oke. Di sini teman-teman silakan lakukan open posisi sell. Bagi teman-teman yang tipe agresif, ketika terjadi breakout bisa langsung entry sell. Bagi teman-teman yang tipe konservatif, bisa tunggu terlebih dahulu harga terkoreksi naik untuk mencari diskon harga, kemudian baru entry sell. Adapun untuk stop loss-nya, silakan letakkan di resisten sebelumnya, di sini. Oke, ini contoh yang trendline-nya di breakout. Kalau trendline-nya di breakout, teman-teman silakan entry-nya entry sell. Ini kan bertindak sebagai level support. Kalau supportnya di breakout, nah teman-teman entry-nya entry sell. Jelas ya teman-teman semua? Bagaimana cara trading menggunakan trendline ini? Teman-teman silakan cari ataupun hubungkan dari puncak ke puncak, kemudian dari lembah ke lembah. Setelah terjadi breakout seperti ini, teman-teman juga bisa hubungkan. Ini kan sama nih, ini puncak 1, ini puncak kedua. Oke. Nah, teman-teman tinggal tarik saja sebuah garis yang menghubungkan dari puncak 1 ini ke puncak yang kedua. Di high candlestick-nya. Terjadi breakout-nya di sini. Ini candlestick yang ditutup di atas trendline. Teman-teman bisa lakukan open posisi buy saat terjadi breakout.
Artinya tahanannya ini sudah dipecahkan. Kemudian harga dari sini terkoreksi turun kemudian naik. Jelas ya teman-teman semua bagaimana cara trading menggunakan trendline ini. Pada saat turun, pada saat tren berada dalam kondisi yang bearish, teman-teman silakan buat sebuah garis yang menghubungkan dari puncak satu ke puncak yang selanjutnya. Sedangkan pada saat kondisi tren sedang naik, silakan teman-teman buat sebuah garis yang menghubungkan dari low ke low berikutnya ataupun dari lembah satu ke lembah yang kedua. Ketika puncak ini belum di breakout, maka ini menandakan bahwa tren masih dalam kondisi yang turun. Sedangkan apabila nanti ada sebuah candlestick yang ditutup di atas trendline yang ini, teman-teman bisa ambil peluang perdagangan buy. Jelas ya teman-teman semua bagaimana cara trading menggunakan trendline ini. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.